Radar merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk mendeteksi pesawat terbang, peluru kendali, drone, kapal laut, kendaraan, hingga formasi cuaca dan kontur daratan. Radar menggunakan gelombang radio yang dipancarkan, kemudian dipantulkan kembali oleh objek yang dideteksi. Pantulan gelombang ini diterima kembali oleh antena penerima, kemudian diproses untuk mengetahui arah, jarak, ketinggian, hingga kecepatan objek tersebut. Radar adalah singkatan dari Radio Detection and Ranging. Namun, saat ini, dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lainnya, kata radar telah menjadi sebuah kata benda tersendiri, sehingga penulisannya tidak lagi menggunakan huruf kapital sebagaimana singkatan. Radar digunakan baik oleh militer maupun sipil. TNI menggunakan berbagai jenis radar untuk mendukung operasinya, mulai dari radar early warning, pengendali penerbangan militer, radar pengendali tembakan, hingga radar cuaca. Radar milik sipil di Indonesia, selain sebagai pengendali lalu lintas udara, juga dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan udara nasional. Penggunaan radar-radar di seluruh Indonesia ini dikoordinasikan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanudnas melalui Popunas atau Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional. Inilah jenis-jenis radar yang digunakan oleh TNI. Pengawasan ruang udara di wilayah Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kohanudnas, Komando Pertahanan Udara Nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Kohanudnas membawahi Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional atau Kosek Hanudnas, yang terdiri dari Kosek Hanudnas 1 di Jakarta, Kosek Hanudnas 2 Makassar, Kosek Hanudnas 3 Medan, dan Kosek Hanudnas 4 di pihak Papua. Setiap kosek membawahi beberapa satuan radar. Satuan radar inilah yang dilengkapi dengan perangkat radar. Salah satu jenis radar yang banyak digunakan di satuan radar TNI adalah radar Thomson. Radar buatan Perancis ini dibuat oleh perusahaan Thomson CSF yang kini telah berganti nama menjadi Thales. Radar Thomson didatangkan ke Indonesia pada dekade tahun 80-an. Radar Thomson ini terdiri dari beberapa tipe, yaitu TRS-2215R, TRS-2215D, dan TRS-2230. TRS-2215 bersifat mobile atau dapat dipindah-pindah, sedangkan TRS-2230 bersifat tetap. Radar ini telah memiliki kemampuan 3 dimensi, yaitu mendeteksi arah, jarak, dan ketinggian. Versi terbarunya, yaitu TRS-2230D, juga mampu mengukur kecepatan dan dilengkapi dengan IFF atau Identification Friend or Foe, yang mampu mengenali kawan atau lawan. Radar Thomson TRS digunakan di satuan-satuan radar yang tersebar di wilayah Indonesia, mulai dari Satuan Radar 233 di Sabang hingga Satuan Radar 244 di Merauke. Radar Thomson berfungsi sebagai radar early warning atau peringatan dini, disebut juga radar intai yang akan mendeteksi pesawat terbang yang memasuki wilayah Indonesia. Radar Thomson ini mampu mendeteksi objek hingga jarak lebih dari 100 nautical mile. 1 nautical mile atau 1 mil laut sama dengan 1,852 km. Radar Thomson versi lama mampu mendeteksi hingga jarak 120 nautical mile. Sedangkan versi terbarunya, jarak jangkaunya mencapai 250 nautical mile atau sekitar 463 km. Namun, ada keterbatasan yang diakibatkan oleh faktor alam yang tak dapat dihindari, yaitu lengkungan bumi. Ini disebut sebagai radar horizon. Pada jarak 463 km, objek yang dapat terdeteksi adalah objek yang terbang dengan ketinggian lebih dari 10 km. Jika terbang lebih rendah, maka belum dapat terdeteksi. Sebagai contoh, jika radar ditempatkan setinggi 20 meter dan pesawat asing terbang dengan ketinggian 2000 meter, maka pesawat tersebut baru akan terdeteksi pada jarak sekitar 200 km. Selain sebagai radar early warning yang mendeteksi masuknya pesawat asing ke wilayah Indonesia, radar ini juga berfungsi sebagai ground control intercept, yaitu radar untuk memandu pesawat tempur TNI menyergap pesawat asing tersebut. Selain radar Thomson yang digunakan sejak tahun 80-an, satuan radar TNI juga telah menggunakan radar yang lebih baru. Radar tersebut adalah AR-325 Commander yang mulai dipasang sejak tahun 1992. AR-325 Commander dibuat oleh perusahaan Plessey Company PLC dari Inggris. Radar AR-325 Commander beroperasi pada S-band dengan frekuensi antara 2 hingga 4 GHz. Radar ini memiliki jangkauan deteksi 25 hingga 470 km. Dibandingkan dengan Thomson, AR-325 ini lebih akurat. Jika radar Thomson banyak digunakan di satuan radar di wilayah tepian Indonesia,
radar Commander ini banyak ditempatkan di satuan radar yang dekat dengan alur laut Kepulauan Indonesia, di mana lalu lintas penerbangan dan pelayaran internasional sangat padat. Radar AR325 ini juga bersifat mobile karena diletakkan di atas platform beroda yang dapat dipindahkan dengan ditarik kendaraan penarik. Modernisasi radar TNI terus dilakukan. Setelah memasang radar Commander pada dekade 90-an, TNI kembali menambah inventaris radar dengan mendatangkan radar Master T. Radar ini dibuat oleh Thales Raytheon System Company, sebuah perusahaan kerjasama antara Thales Group dari Prancis dan Raytheon Company dari Amerika. Radar Master T mulai digunakan tahun 2005. Penampilan radar ini lebih ringkas dibandingkan dengan radar pendahulunya. Hal ini karena radar Master T menggunakan full solid state untuk memancarkan gelombang radarnya, tidak lagi menggunakan waveguide seperti yang digunakan dalam radar tipe lama. Dengan menggunakan solid state, ukuran radar menjadi jauh lebih simpel. Selain itu, juga membutuhkan energi listrik yang jauh lebih kecil. Dengan ukuran yang jauh lebih kompak ini, radar Master T juga lebih mudah untuk dipindah tempatkan. Seluruh sistem radar ini dapat diangkut dengan satu unit pesawat C-130 Hercules. Hingga saat ini, radar Master T sudah dioperasikan di beberapa satuan radar di Tanjung Pinang, Timika, Merauke, dan beberapa satuan radar lainnya. Pada tahun 60-an, Indonesia menggunakan beberapa jenis radar seperti NISA P30 buatan Polandia, radar DK, dan radar AWS-2. Di antara radar era tahun 60-an yang masih dioperasikan di beberapa satuan radar adalah radar AWS-2. Radar buatan Inggris ini memiliki jangkauan deteksi 280 km. Namun, radar AWS-2 ini secara bertahap akan digantikan dengan radar yang lebih baru. Di antaranya adalah radar Weibel buatan Denmark. Beberapa satuan radar TNI masih menggunakan radar AWS-2 peninggalan tahun 60-an. Misalnya, satuan radar 215 di Congot, Kulon Progo. Padahal, satuan radar tersebut merupakan pendeteksi utama aktivitas udara di Samudra Indonesia di selatan Pulau Jawa. Untuk itu, TNI melakukan peremajaan dengan mendatangkan radar yang lebih baru. Radar terbaru yang digunakan TNI adalah radar Weibel. Radar Weibel dibuat oleh perusahaan Denmark Weibel Scientific. Perusahaan yang didirikan tahun 1977 tersebut mengkhususkan diri memproduksi radar Doppler. Radar Doppler adalah radar yang menggunakan prinsip efek Doppler untuk mengukur kecepatan objek di kejauhan. Radar Weibel beroperasi pada gelombang X dengan rentang frekuensi 8 hingga 12 GHz. Radar ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, di antaranya fungsi surveillance untuk memindah wilayah udara dalam radius 360 derajat dengan jangkauan deteksi hingga 400 km. Untuk melakukan pemindaian ini, kecepatan putaran radar dapat diatur mulai dari 5 hingga 10 rpm. Bahkan, bisa diatur dengan multi-RPM surveillance mode dengan kecepatan yang berbeda-beda di tiap arah yang berbeda. Juga, bisa melakukan dome coverage dengan area deteksi berbentuk kubah, sehingga radar ini dapat mendeteksi sasaran yang berada tepat di atas radar. Radar Weibel juga bisa mengikuti sasaran udara tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai radar pengendali tembakan. Selain sebagai perangkat deteksi dini, TNI juga menggunakan radar yang difungsikan sebagai pengontrol lalu lintas udara. Radar yang digunakan adalah radar buatan Airbus Defence and Space yang bernama MSSR 2000i. Sesuai dengan namanya yang merupakan singkatan dari Multiple Secondary Surveillance Radar, MSSR 2000i merupakan radar sekunder yang fungsi utamanya adalah sebagai air traffic control. Radar sekunder atau Secondary Surveillance Radar adalah radar yang selain mendeteksi posisi pesawat terbang, juga mendeteksi identitas detail pesawat. Untuk mendeteksi identitas pesawat, radar ini bergantung pada perangkat transponder yang terpasang pada pesawat terbang. Dengan demikian, radar sekunder ini juga berfungsi sebagai sistem IFF untuk mengenali pesawat kawan dan lawan. Jika pesawat tidak dikenali transponder yang dikenali oleh radar, maka akan dianggap sebagai pesawat asing. MSSR 2000i mampu mendeteksi sasaran sejauh 255 nautical mile. TNI juga menggunakan radar mobile yang berukuran kecil yang bernama MLAADSR, singkatan dari Mobile Low Altitude Air Defense Surveillance Radar. Sesuai dengan namanya, radar ini merupakan radar pertahanan udara untuk mendeteksi pesawat terbang dengan ketinggian rendah.
Radar ini merupakan radar buatan Tiongkok yang dipasangkan pada truk Shanxi yang juga buatan negara yang sama. Selain untuk mendeteksi pesawat terbang yang memasuki wilayah Indonesia, TNI juga menggunakan radar sebagai perangkat pengendali tembakan. Radar pengendali tembakan adalah radar yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai arah, ketinggian, jarak, dan kecepatan sasaran udara ke sistem pengendali tembakan, sehingga senjata anti pesawat dapat menembak secara tepat sasaran di udara musuh tersebut. Ada beberapa radar pengendali tembakan yang digunakan TNI, diantaranya adalah radar Giraffe, digunakan oleh TNI Angkatan Darat sebagai radar untuk memandu baik rudal maupun artileri pertahanan udara. Radar buatan Swedia ini digunakan untuk menyediakan informasi sasaran udara bagi rudal pertahanan udara RPS-70, juga artileri pertahanan udara S-60, Bofors 40 mm hingga Rheinmetall 20 mm. Selain sebagai radar pengendali tembakan, radar Giraffe juga difungsikan sebagai radar intai dengan jangkauan deteksi 40 km. TH-5711 Smart Hunter buatan Tiongkok digunakan oleh Paskhas sebagai radar pemandu bagi operator rudal anti pesawat GW-3 yang juga buatan Tiongkok. AS-901-3D juga merupakan radar buatan Tiongkok. Radar ini digunakan sebagai pengendali tembakan bagi kanon Arhanud Jayanpo. Salah satu sistem pertahanan udara yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat adalah Cobra Air Defense System. Elemen pemukul dari sistem ini adalah rudal Krom, sedangkan radarnya menggunakan radar Sola MMSR buatan Pitratuar dari Polandia. Rudal anti pesawat terbaru TNI Angkatan Darat adalah Starstreak buatan Inggris. Untuk mendukung pengoperasiannya, TNI melengkapi dengan radar Groundmaster atau GM200. Radar ini juga dikenal dengan nama Sigra. Radar juga merupakan elemen yang mutlak untuk melengkapi kapal perang. Kapal perang TNI Angkatan Laut dilengkapi dengan berbagai jenis radar. Radar yang terpasang pada kapal perang Angkatan Laut diantaranya adalah KRI kelas Fatahillah menggunakan radar intai Scanter 4100. Radar buatan Terma, perusahaan asal Denmark ini mampu mengendus sasaran sejauh 178 km. Korvet Sigma yang terdiri dari KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda, dan KRI Frans Kaisepo dilengkapi dengan radar Thales MW08. Radar ini dibuat oleh Thales Nederland dari Belanda. Selain untuk mendeteksi sasaran udara, Thales MW08 juga mampu mendeteksi kapal permukaan. Radar ini mampu menjejak secara simultan 160 sasaran di udara dan 40 sasaran di permukaan. Kapal perang tercanggih TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Raden RD Marta Dinata, menggunakan radar intai Thales Smart SMK-2. Dengan menggunakan teknologi pulse Doppler, radar ini mampu mendeteksi sasaran kecil berkecepatan tinggi, misalnya rudal. Radar ini juga mampu melakukan tracking terhadap 750 sasaran sekaligus. Sebagai pengendali tembakan, kapal perang TNI juga dilengkapi dengan radar pengendali tembakan. Kapal-kapal TNI era 80-an dan 90-an menggunakan radar Thales WM-22 dan WM-28. Sedangkan KRI kelas Diponegoro menggunakan radar pengendali tembakan Thales Lirot MK2. Radar pengendali tembakan yang digunakan pada beberapa kapal cepat rudal seperti KRI Celurit dan KRI Kujang adalah radar TR-47C. Radar buatan Tiongkok ini selain menggunakan gelombang radio juga dilengkapi dengan sensor elektrooptikal. Selain radar pengendali tembakan TR-47C, KRI kelas Celurit juga dipasangi radar intai SR-47AG. Dalam operasi udara, faktor cuaca menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Untuk itu, TNI juga mengoperasikan radar cuaca untuk mendukung operasinya. Radar cuaca yang digunakan TNI adalah Meteor 50DX Select SI. Radar cuaca ini dibuat oleh perusahaan Gematronic dari Jerman. Sebagai radar cuaca, radar ini beroperasi pada spektrum X-band dengan rentang frekuensi antara 9,36 hingga 9,38 GHz. Radar Meteor 50DX ini mampu memberikan informasi rinci mengenai curah hujan secara real-time dan peringatan dini adanya potensi badai yang mendekat. Itulah jenis-jenis radar yang digunakan oleh TNI. Pada episode berikutnya, kita akan membahas perlengkapan perorangan dan sistem angkut personal yang digunakan oleh prajurit TNI. Sampai jumpa.